Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Liza sudah siap untuk disupervisi? Insya Allah siap. Oke. Sebelum kita ke kelas, Bu Liza, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa rencana kegiatan Bu Liza pada pertemuan hari ini di dalam kelas. Ya, jadi rencananya hari ini saya akan melatih siswa salah satu keterampilan berbahasa, yaitu leesverstehen atau membaca. Nah, saya nantinya di dalam kelas akan mengajak siswa untuk membaca teks dan kemudian menemukan informasi yang ada dalam teks tersebut. Jadi tujuan pembelajaran Bu Liza hari ini adalah menemukan informasi di dalam teks itu. Iya, betul. Jadi nanti kan ada LKPD yang sudah saya siapkan. Ada beberapa teks di dalamnya. Kemudian nanti siswa saya minta untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, di tiap teks itu nanti siswa saya minta untuk menemukan, oh ini sih informasi yang dalam teks pertama apa, kedua apa, ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira apa ya Bu dari kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, jadi untuk yang pertama itu tadi saya ingin siswa mampu menemukan menemukan informasi dalam teks maksudnya. Kemudian yang kedua saya ingin siswa mampu mengaitkan pemahaman yang sudah siswa bacaan yang sudah ada di bacaan dengan mengisi tabel latihan. Kemudian selain itu yang terpenting ini dalam bahasa Jerman itu adalah Verben atau kata kerja. Jadi di dalam teks itu kan nanti ada berbagai macam kata kerja. Jadi nanti saya inginnya siswa, oh ini loh kata kerja ini, oh ini loh kata kerja itu, dan seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, saya ingin siswa mampu menerjemahkan teks dalam bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang luwes, jadi nggak kaku. Kan untuk bahasa mungkin kan tatanan itu pola bahasanya kan berbeda. Nah, jadi saya ingin nanti siswa tuh pada akhirnya ketika menerjemahkan teks bisa merangkai kalimat secara luwes dalam bahasa Indonesia. Oke, biar tidak kelihatan kaku sekali ya Bu. Iya, jadi begitu. Baik, untuk mencapai hal tersebut kira-kira strategi yang dipersiapkan apa saja Bu Liza? Ya, jadi untuk pertama kali ini awalnya kan saya ingin siswa menemukan informasi dalam teks. Jadi saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dulu. Ada lagi yang lainnya? Nah, selain discovery learning berarti nanti siswa saya minta untuk diskusi kelompok gitu ya, berarti bekerja sama untuk menemukan informasi. Kemudian nanti di akhir setelah siswa menyelesaikan LKPD dalam diskusi kelompok itu, siswa saya minta untuk presentasi. Jadi mereka selain membaca juga melatih skill siswa dalam Sprechfertigkeit atau berbicara. Oke, terima kasih. Strategi yang disampaikan sudah cukup baik. Mari kita langsung ke kelas saja untuk melihat actionnya Bu Liza di dalam kelas seperti apa. Siap. Guten Morgen. Wie geht's? Auch gut, danke. Trainer. Kayak bahasa Inggris plan. Ya. Planning. Iya, betul. Jadi Ferienpläne itu rencana. Sebentar lagi kan liburan ya. Ya, di sini juga ada di rumah nanti ya. Liburan zu Hause ya. Ya, zu Hause. Jadi memang liburan tidak harus selalu pergi-pergi, di rumah juga nggak apa-apa. Nah, tapi kegiatan apa sih yang bisa kalian lakukan di rumah? Rebahan, iya. Bahasa Jermannya ada nanti. Bahasa Jermannya rebahan ya. Coba kalian masih ingat nggak 1, 2, 3? Yes. Coba 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus
Ini ya, anak-anak in summer. Summer itu Di luar. iya betul, musim panas. Nah, apa yang dilakukan anak-anak ya pada musim panas ya? Jadi kalau di luar negeri kan summer ya, ada liburan musim panas ya. Kalau kita kan nggak ada. Nah, itu. Sayangnya nggak liburan juga kan. Nah, oke, jadi ini nanti ada teks, ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, ya, ada 5 teks ya, 5 teks. Jadi beda-beda. Ini liburannya kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Ya, nanti silahkan diterjemahkan masing-masing grup. Nah, kemudian tabelnya diisi. Ini start itu artinya apa? Nanti kalian cari tahu dulu. Pasti nanti ketemu. Start itu termasuknya tuh yang mana? Apa tuh teks mana? Apakah teks yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini? Ya. Nanti informasi tiap tabel ada di bacaannya. Jadi diisinya apa di tabel? Kalian isi dengan kegiatan yang dilakukan pada saat liburan. Taunya dari mana kegiatannya ya? Dari teks. Paham ya? Ya, silakan dicoba di itu dulu terjemahkan. Kemudian silakan nanti grupnya, namanya, nama kalian yang masuk grup ditulis di bawah aja ya. Baik Bu Liza, tadi kita sudah melakukan observasi di dalam kelas. Nah, setelah pembelajaran di kelas tadi, adakah yang ingin Bu Liza sampaikan? Ya, jadi saya merasa kegiatan tadi, pembelajaran tadi sudah berjalan lancar dan sesuai harapan. Tujuan pembelajaran pun saya rasa sudah tercapai, yaitu siswa mampu menemukan informasi dalam teks. Akan tetapi saya menemukan lagi seperti hambatan bukan ya, masalah. Jadi siswa saya ternyata masih belum bisa menerjemahkan teks secara luas. Jadi bahasa itu kan, kalau bahasa Indonesia dan bahasa Jerman itu kan beda pola gitu kan. Nah, ketika diterjemahkan, nah anak-anak itu masih menerjemahkannya itu masih kurang luas ya. Oh, jadi kalau yang saya tangkap berarti tujuan pembelajaran yang Bu Liza telah sampaikan di awal tadi sudah tercapai, namun ternyata setelah kegiatan pembelajaran siswanya Bu Liza masih belum lulus dalam menerjemahkan teks ya. Iya, betul. Oke, jadi dari skala 1 sampai dengan 10, kemampuan siswa dalam menerjemahkan teks kira-kira berada pada skala berapa Bu Liza? Jadi saya rasa masih di angka 5 ya. Masih di angka 5 masih ya? bawah ya. Berarti kalau masih di angka 5 berarti Bu Liza perlu adanya tindak lanjut ya Bu Liza. Betul. Kira-kira apa sih strategi yang Bu Liza persiapkan agar siswa dapat menerjemahkan teks tersebut dengan luas? Ya, jadi saya berencana untuk menambah lebih banyak latihan menerjemahkan teks. Kemudian saya juga berencana untuk menampilkan contoh terjemahan teks dalam, jadi ada teks bahasa Jerman, kemudian begini loh anak-anak terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu nanti bisa saya tampilkan dalam PowerPoint, bentuk PowerPoint. Nah, nanti anak mengidentifikasi, oh iya ternyata contoh terjemahan yang luas itu seperti ini. Oh iya ternyata terjemahan saya seperti ini gitu. Oke, strategi yang sudah cukup bagus. Apakah ada strategi lain selain apa yang sudah Bu Liza sampaikan tadi? Oh ya, mungkin ini ya Bu, dari model pembelajarannya. Kemarin kan saya baru menggunakan Discovery Learning. Mungkin nanti saya akan menggunakan problem based learning atau yang lainnya. Nah, yang menarik minat siswa untuk lebih bersemangat dalam menerjemahkan teks. Yes. Baik, Bu Liza, pastinya ketika menerapkan strategi itu ada hambatan atau gangguan yang menghalangi. Kira-kira kalau di bahasa Jerman, hambatan atau gangguan apa yang bisa menghalangi Bu Liza untuk mencapai tujuan tersebut? Oh ya, jadi
ini terkait media pembelajaran. Jadi saya kan inginnya nanti menampilkan contoh terjemahan teks dalam PowerPoint gitu kan ya. Nah ini biasanya ada beberapa kelas yang LCD-nya tidak dapat dipakai gitu. Paling itu hambatannya. Ya. Oke. Hambatannya berarti terkait teknis ya Bu? Iya. Terus kira-kira solusinya apa? Nah kalau biasanya kalau memang LCD-nya betul-betul tidak bisa dipakai ya saya menggunakan HP. Jadi saya kan memiliki grup WhatsApp tiap kelas itu kan ya. Jadi kalau memang LCD nggak bisa dipakai ya sudah anak-anak ayo kita menggunakan, saya mengirimkan teksnya itu lewat HP, kemudian setiap siswa nanti ya melihat contohnya menggunakan HP. Tapi sebenarnya saya menghindari yang menghindari banget, tapi jangan gunakan HP karena biasanya anak-anak kalau saya suruh menggunakan HP ternyata melihatnya hal-hal lain. Betul. Itu mungkin solusi terakhir lah kalau seandainya kalau LCD-nya memang tidak bisa digunakan. Betul. Kemudian Bu Liza tadi sudah menyampaikan strategi, kemudian hambatan dan solusi untuk rencana mencapai tujuan tersebut. Ya, rencana aksi, kira-kira rencananya apa sih Bu Liza untuk mencapai tujuan agar anak itu dapat menerjemahkan teks? Ya, jadi sepertinya saya akan mulai mencari ini model pembelajaran yang lebih menarik siswa, mungkin dengan itu tadi model pembelajaran yang baru, kemudian ada teknik-teknik permainannya biar anak-anak juga semangat gitu. Oke, kalau ngomongin jangka waktu nih, kapan mau direalisasikan itu rencana aksinya? Iya, jadi karena bahasa Jerman dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan, jadi pertemuan selanjutnya saya akan siap-siap untuk langsung menerapkannya. Oke, sekarang yang saya tanyakan selanjutnya adalah apa sih Bu ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Liza tadi sudah paparkan? Ya, jadi ketika anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berarti saya ingin ini pertemuan selanjutnya saya ingin siswa mampu menerjemahkan teks dalam bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia dengan lebih luas ya, dibacanya dengan lebih ini memang pola kalimat dalam bahasa Indonesia, ini memang pola kalimat dalam bahasa Jerman. Jadi memang tidak harus plek-ciplek pola kalimatnya dalam bahasa Jerman, tapi memang disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, berarti kalau sudah kalimat bahasa Jermannya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi masih bisa kita pahami gitu ya, iya, luas betul, kayak gitu ya, berarti sudah dikatakan sudah berhasil ya. Oke, Bu Liza, apa sih komitmen Bu Liza terhadap rencana aksi tadi yang Ibu sudah paparkan? Ya, jadi komitmen saya adalah menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menarik siswa untuk lebih semangat dalam pembelajaran bahasa Jerman, yang nantinya saya harapkan peserta didik atau siswa yang mampu akhirnya mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Baik, untuk menjaga komitmen tersebut, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Liza? Ya, jadi mungkin saya bisa meminta bantuan ke teman sejawat dengan diskusi. Misalnya saya mau mengalami kendala seperti ini, saya harus konsultasi dengan siapa ya? Ternyata misalnya ahli IT mungkin ya, karena misalnya kan hambatan saya misalnya kan ada di media begitu kan ya, tadi media, ada rekan sejawat saya ahli IT, Pak gimana ini caranya menangani ini biar pembelajaran saya lancar gitu. Oke. Nah, Bu Liza, untuk selanjutnya bagaimana tindak lanjut Bu Liza terkait tadi rencana yang sudah Bu Liza susun? Ya, jadi saya akan merancang pembelajaran menggunakan strategi dan model pembelajaran yang lebih menarik peserta didik ya. Jadi agar tujuan pembelajaran saya tentunya dapat tercapai dan siswa mampu belajar dengan dan bermakna. Baik Bu Liza, apakah Bu Liza sudah membuat rencana pengembangan diri? Sudah Bu. Nah, kalau sudah, aktivitas pengembangan dirinya seperti apa? Boleh saya tahu? Ya, jadi ada 5 aktivitas pengembangan diri. Yang pertama, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik.
Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, metode, dan strategi pembelajaran agar lebih menarik. Yang keempat, melaksanakan asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Baik, kemudian dari aktivitas pengembangan diri yang sudah Bu Lisa sampaikan tadi, apa sih tujuan yang hendak Bu Lisa capai? Oh iya, untuk aktivitas melaksanakan asesmen diagnostik, tujuan yang hendak saya capai itu untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Dan untuk kegiatan aktivitas perancang pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai itu merancang pembelajarannya agar lebih bermakna. Nah, kemudian ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan berbagai media, metode, dan strategi, tujuan yang hendak saya capai adalah agar peserta didik mampu menerjemahkan teks secara lebih luas. Dan ketika saya melaksanakan asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tujuan yang hendak saya capai adalah untuk mengetahui sejauh mana sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat tercapai. Nah, saat saya melakukan refleksi, tujuan yang hendak saya capai adalah untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari aktivitas tersebut kira-kira apa? Ya, ukuran keberhasilan untuk aktivitas pertama yaitu yang melakukan asesmen diagnostik, yaitu kebutuhan peserta didik dapat terpetakan. Jadi mana siswa yang membutuhkan misalnya audio, visual, atau hanya visual, atau hanya misalnya audio saja gitu. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dalam merancang pembelajaran ini, ukuran keberhasilannya yaitu menyusun RPP yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dan kemudian ukuran keberhasilan ketika saya menggunakan berbagai media, metode, dan strategi, yaitu peserta didik dapat menerjemahkan sendiri teks yang dalam bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia dengan lebih luas. Kemudian ketika saya melakukan asesmen, ukuran keberhasilannya itu siswa mampu menyelesaikan asesmen dengan baik. Nah, pada saat refleksi, ukuran keberhasilannya saya rasa pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Untuk melaksanakan aktivitas pengembangan tersebut, bisa memerlukan apa sebagai pendukung? Ya, jadi berbeda-beda. Ada rubrik penilaian, kemudian ada RPP, ada proses pembelajaran juga ya. Ini untuk berarti ketika saya melaksanakan pembelajaran, kemudian ketika saya melakukan asesmen, berarti yang saya butuhkan ya rubrik asesmen. Kemudian ketika saya melakukan refleksi, ya berarti lembar refleksi. Kira-kira kapan aktivitas tersebut dilakukan? Oh ya, ini untuk aktivitas pertama. Ketika saya melakukan asesmen diagnostik, waktunya yaitu sebelum observasi. Kemudian ketika saya melakukan perancang pembelajaran yang menarik, berarti saya lakukan juga sebelum observasi. Ketika melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, saya lakukan saat observasi. Kemudian ketika melaksanakan asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berarti pada saat itu, pada saat pembelajarannya berarti. Kemudian ketika refleksi saya lakukan ketika setelah pembelajaran berlangsung. Oke, terima kasih Bu Liza. Sepertinya untuk obrolan kita pada hari ini sudah cukup. Tadi sudah kita mulai dari pra, kemudian observasi di dalam kelas sudah, pasca observasi sudah, kemudian tadi Bu Liza sudah menyampaikan rencana pengembangan diri. Sudah cukup pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup baik. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi pada supervisi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Liza. Sama-sama.